Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir magang saya yang berjudul Analisis Proses Input Data dan Pengelolaan Pajak Divisi Finance PT Telkom Akses Medan. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks menuntut perusahaan memiliki sistem administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib, akurat, dan terstruktur. Divisi Finance memiliki peran penting dalam memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar, serta sesuai dengan ketentuan akuntansi dan perpajakan yang berlaku. Proses input data, verifikasi dokumen tagihan mitra, IF atau surat perintah bayar, dan SPPD memerlukan ketelitian tinggi karena kesalahan administrasi dapat berdampak pada laporan keuangan maupun kewajiban pajak perusahaan. Melalui kegiatan pemagangan di PT Telkom Akses Medan, saya memperoleh kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses administrasi keuangan dan pengelolaan pajak sehingga dapat menganalisis sistem kerja yang diterapkan serta mengaplikasikan teori yang telah dipelajari di perkuliahan. Selanjutnya, profil instansi. PT Telkom Akses merupakan anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) yang didirikan pada 12 Desember 2012. Perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur jaringan telekomunikasi. PT Telkom Akses berfokus pada pengembangan jaringan broadband berbasis VTTH atau Fiber to the Home guna mendukung layanan internet cepat, telepon, dan televisi kabel. Wilayah operasional perusahaan terbesar di seluruh Indonesia, termasuk wilayah Sumatera. PT Telkom Akses menjadi salah satu unit operasional yang menjalankan fungsi konstruksi dan pemeliharaan jaringan akses broadband di wilayah Sumatera. Selanjutnya ada struktur organisasi divisi regional 3. Nah, melalui tabel tadi, di sini ada jabatan dan tingkatannya. Yang pertama, General Manager. General Manager merupakan jabatan tertinggi di tingkat regional. Tugas dan tanggung jawabnya meliputi yang pertama, mengendalikan seluruh operasional wilayah kerja. Yang kedua, menetapkan kebijakan dan strategis operasional. Yang ketiga, ada mengawasi kinerja seluruh divisi, termasuk konstruksi, operasional, logistik, dan finance. Yang kedua, ada manajer. Manajer berada satu tingkat di bawah General Manager. Pada PT Telkom Akses Medan terdapat beberapa manajer sesuai bidang, seperti manajer support, manajer supply, dan manajer operation. Dan ketiga, ada supervisor. Supervisor berada di bawah manajer dan berperan sebagai pengawas langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan staf. Divisi Finance tempat saya melaksanakan magang, struktur jabatannya adalah manajer finance dan supervisor finance. Yang keempat ada staf administrasi atau finance. Staf berada di bawah pengawasan supervisor. Tugasnya meliputi yang pertama verifikasi dokumen, yang kedua input data keuangan, yang ketiga pengarsipan, yang keempat rekap laporan. Nah, selanjutnya tujuan pemagangan. Tujuan pemagangan saya ini, yang pertama tujuan pelaksanaan pemagangan ini adalah yang pertama menerapkan ilmu akuntansi dan perpajakan yang telah dipelajari dalam praktik kerja nyata. Yang kedua, memahami secara menyeluruh alur administrasi keuangan melalui penerimaan dokumen, verifikasi, input data, hingga pengarsipan. Yang ketiga, menganalisis proses pengelolaan pajak yang berkaitan dengan dokumen pembayaran perusahaan.
Yang keempat, melatih ketelitian, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam menyelesaikan pekerjaan administrasi. Yang kelima, mengembangkan kemampuan analitis dalam mendeteksi ketidaksesuaian data. Dan yang keenam, mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja di bidang akuntansi dan perpajakan. Selanjutnya, manfaat pemagangan. Bagi mahasiswa, memberikan pengalaman kerja nyata meningkatkan kompetensi teknis dalam pengelolaan dan verifikasi dokumen keuangan, serta mengembangkan soft skill seperti disiplin, komunikasi, dan manajemen waktu. Bagi perusahaan, membantu kelancaran proses administrasi dan verifikasi dokumen, mendukung ketertiban pengarsipan, serta membantu meminimalisir kesalahan input data. Dan bagi perusahaan tinggi, menjadi sarana evaluasi kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri dan memperkuat kerjasama dengan instansi mitra. Selanjutnya, unit kerja. Divisi Finance memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan administrasi keuangan perusahaan. Beberapa tugas utama unit kerja tempat saya magang meliputi: yang pertama, verifikasi dokumen, yang dimana memastikan kelengkapan dan kesesuaian tagihan mitra, IF dan SPPD sebelum diproses. Yang kedua, input data keuangan, yang dimana mencatat transaksi ke dalam mikroskop Excel sesuai format perusahaan. Yang ketiga, ada rekonsiliasi data, yang dimana mengecek kesesuaian nominal antara dokumen fisik dan internal. Yang keempat, pengarsipan dokumen, di mana menyusun dokumen secara sistematis baik fisik maupun digital. Yang kelima, administrasi pajak, yang dimana membantu memastikan dokumen pembayaran sesuai dengan kewajiban perpajakan. Nah, selanjutnya rekapitulasi aktivitas. Selanjutnya, rekap aktivitas, yang dimana selama 22 minggu pemagangan, aktivitas yang dilakukan yaitu pencatatan dokumen masuk, pengelompokan dokumen berdasarkan jenisnya, yaitu tagihan mitra, IF, SPPD, dan merekapnya ke dalam Excel. Verifikasi manual dokumen, memastikan kelengkapan tanda tangan, stempel, nominal transaksi, serta dokumen pendukung. Input data dan rekap data, memasukkan data transaksi ke dalam sistem rekap perusahaan secara teliti. Scanning dan pengarsipan digital, melakukan scanning dokumen untuk menyimpan digital dan kebutuhan pelaporan. Pengecekan ulang dan rekonsiliasi, dan melakukan pengecekan ulang untuk meminimalisir kesalahan input dan perbedaan nominal. Selanjutnya, capaian kerja. Selama magang, saya mencapai kerja yang diperoleh antara lain mampu melakukan verifikasi dokumen secara mandiri dan sistematis. Yang kedua, mengurangi kesalahan input melalui pengecekan ulang berkala. Yang ketiga, memahami alur administrasi keuangan secara menyeluruh. Yang keempat, meningkatkan efisien kerja dalam menangani volume dokumen tinggi. Yang kelima, mengembangkan kemampuan analitis dalam mendeteksi ketidaksesuaian data. Dan yang keenam, memahami keterkaitan antara administrasi pembayaran dan kewajiban perpajakan perusahaan. Selanjutnya, permasalahan dan pemecahan masalah. Ada beberapa kendala yang dihadapi selama magang, yaitu dokumen tagihan yang tidak lengkap, seperti tanda tangan atau stempel kurang. Yang kedua, perbedaan nominal antara dokumen fisik dan data internal. Yang ketiga, risiko human error karena proses input data manual. Yang keempat, volume dokumen yang tinggi dalam periode tertentu. Dan yang kelima,
keterlambatan pengiriman dokumen dari unit yang terkait. Permasalahan ini berpotensi menghambat proses administrasi dan pengelolaan pajak. Nah, langkah penyelesaiannya yang dilakukannya itu, yang pertama melakukan pengecekan ulang secara detail selama input data. Yang kedua, berkoordinasi dengan unit atau mitra terkait jika ada kekurangan dokumen. Yang ketiga, menggunakan format input standar untuk meminimalisir kesalahan. Dan yang keempat, mengelompokkan dan mengarsipkan dokumen secara sistematis. Yang kelima, mengatur prioritas pekerjaan berdasarkan tingkat urgensi. Langkah ini membantu menjaga akurasi dan ketertiban administrasi. Selanjutnya, pengalaman selama saya magang. Selama magang, saya memperoleh pengalaman profesional dalam lingkungan kerja nyata yang menuntut ketelitian dan tanggung jawab tinggi. Saya belajar bahwa dalam bidang akuntansi dan perpajakan, integritas dan akurasi data merupakan hal yang penting. Kesalahan kecil dalam pencatatan dapat berdampak pada laporan keuangan dan kewajiban pajak perusahaan. Pengalaman ini juga meningkatkan soft skill seperti disiplin, komunikasi profesional, manajemen waktu, serta kemampuan bekerja dalam tim. Dan selanjutnya terakhir yaitu kesimpulan. Pelaksanaan pemagangan divisi Finance PT Telkom Akses Medan memberikan pemahaman mendalam mengenai proses input data dan pengelolaan pajak perusahaan, ketelitian sistem yang kerja terstruktur, serta koordinasi antara bagian menjadi kunci dalam menjaga akurasi administrasi keuangan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga membentuk sikap profesional yang menjadi bakal penting dalam menghadapi dunia kerja di bidang akuntansi dan perpajakan. Dan sekianlah presentasi akhir dari laporan magang saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.